Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Batari Saujana, NIM 90 dari kelas MPAA. Di sini saya akan presentasikan mengenai artikel bisnis manajemen produksi agribisnis di lingkungan sekitar saya, yaitu komoditas ikan lele. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Ikan lele merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan ini dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia. Gresik merupakan sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur yang berada di pesisir utara Pulau Jawa dengan luas pantai kurang lebih 140 km. Hampir sepertiga wilayah Kabupaten Gresik ini merupakan wilayah pesisir, sehingga memiliki potensi pada sumber daya perikanannya. Perikanan budidaya di Kabupaten Gresik ini meliputi budidaya tambak dan budidaya sawah tambak. Komoditi unggulan yang dimiliki Kabupaten Gresik ini antara lain adalah bandeng, nila, udang faname, kakap, tawas, rumput laut, kepiting, tombro, patin, dan lele. Potensi tambak di Kabupaten Gresik ini merupakan sumber modal yang perlu dikembangkan. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini, poin pertama yaitu manajemen mutu produksi. Dimensi kualitas dari komoditi unggulan. Salah satu komoditi unggulan di Gresik ini yaitu jenis ikan lele yang dibudidayakan di Gresik adalah ikan lele dumbo. Pertumbuhan ikan lele dumbo lebih cepat dari ikan lele lokal. Gerakan ikan lele dumbo lebih agresif dibandingkan dengan ikan lele lokal. Yang selanjutnya yaitu agar kita bisa memproduksi ikan lele dengan baik, kita harus memperhatikan beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu bibit berasal dari budidaya benih ikan lele, karena bibit benih dari budidaya ikan lele ini cenderung berasal dari indukan terbaik. Yang kedua yaitu gerakannya lincah. Dalam memilih benih lele, kita harus memperhatikan pergerakan dari benih tersebut. Yang ketiga yaitu memilih bibit yang memiliki fisik yang sempurna, tidak ada cacat atau kekurangan dari benih tersebut, karena itu nanti akan mempengaruhi dari hasil produksi lele tersebut sendiri. Yang keempat yaitu harus memperhatikan ukuran bibit. Ukuran bibit lele ini harus seragam, karena jika tidak seragam kemungkinan akan terjadinya kanibal itu sangat besar. Yang kelima yaitu bibit dalam kondisi sehat. Dalam memilih bibit atau benih ikan lele ini, kita harus memperhatikan kesehatannya, seperti memperhatikan gerakannya, setidaknya, terus apa ada cacat di tubuhnya, terus apakah ada sakit. Yang selanjutnya yaitu perhatikan riwayat induknya, karena jika bibit atau benih ikan lele itu berasal dari indukan yang unggul, maka keturunannya juga akan mewarisi gen dari induknya. Dan yang terakhir yaitu perhatikan pakan dan protein yang akan diberikan kepada ikan lele, karena itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari ikan lele tersebut. Poin yang kedua yaitu manajemen persediaan. Tujuan dari budidaya ikan lele ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar atau permintaan pasar dari masyarakat di Kota Gresik. Berikut adalah perhitungan dari manajemen persediaan ikan lele. Untuk yang pertama, yang poin A,
untuk menemukan kuantitas pesanan yang optimal agar biaya persediaan mencapai titik terendah dilakukan dengan menggunakan rumus EOQ. Di sini rumus EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S dibagi C kali P, yang mana F adalah biaya tetap, S adalah penjualan tahunan, C adalah biaya penyimpanan, P adalah harga. Di sini diketahui EOQ dengan kuantitas pesanan yang optimal yaitu 3 kilo. Pada poin B, biaya penyimpanan, untuk mengetahui total biaya persediaan harus melalui rumus TCC, yang mana rumus TCC sama dengan C dikali P dikali Q dibagi 2, yang mana hasil dari TCC ini adalah 1.428.000. Yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus TOC. Rumus TOC ini sama dengan F dikali S dibagi Q, yang mana hasil dari rumus TOC ini, perhitungan TOC ini adalah 500.000. Biaya safety stock sendiri dari perhitungan biaya penyimpanan ini dihasilkan sebesar 4.760.000.000 rupiah. Maka total biaya persediaan yang dihasilkan adalah sebesar 4.761.000.000 rupiah. Untuk poin C yaitu reorder. Kapan kita harus reorder? Nah, pada reorder ini dilakukan selama 119 hari, dan pada 119 hari itu perusahaan harus melakukan pemesanan ulang. Poin yang ketiga yaitu manajemen pemeliharaan atau maintenance. Di sini bentuk pemeliharaan dilakukan secara terencana dengan cara yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan yang ideal pada budidaya ikan lele ini adalah membutuhkan antara 50 sampai 200 meter persegi lahan untuk budidaya. Itu adalah budidaya yang lokasi lahan ideal untuk budidaya ikan lele. Yang kedua yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang baik dan benar akan berpengaruh kepada hasil atau output dari ikan lele tersebut. Yang ketiga yaitu penebaran bibit. Untuk penebaran bibitnya sendiri itu tidak boleh langsung ditebar di kolam, karena itu akan menyebabkan lele tersebut stres. Jadi untuk penebaran bibitnya dilakukan perlahan. Untuk yang selanjutnya yaitu pemberian pakan. Untuk pemberian pakan ini tidak boleh berlebihan, karena jika berlebihan sisa makanan yang masih ada itu tidak akan dihabiskan oleh si ikan lele tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemisahan lele. Jadi lele besar dan lele kecil itu harus dipisahkan supaya tidak terjadi kanibal, karena lele tersebut bisa memakan temannya sendiri. Untuk yang selanjutnya itu pencegahan hama dan penyakit. Harus sering-sering mengecek peternakan lele tersebut, apakah lele-lele yang dibudidayakan itu ada yang terkena penyakit atau tidak. Jika ada yang terkena penyakit, itu harus segera ditangani agar tidak menular ke lele yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu proses panen. Proses panen ikan lele ini bisa dilakukan 3 bulan setelah penebaran bibit. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.